Hai Tobi, Ebi, video kesaksian ini dibuat untuk menceritakan tentang perjalanan iman keluarga kita secara khusus di tahun 2020. Jadi pada saat itu pandemi COVID-19 sudah merebak di seluruh dunia dan juga di Indonesia, termasuk di Batam tempat kita tinggal. Udah banyak orang terkena COVID-19 dan hal itu membuat banyak perubahan terjadi. Semua orang wajib pakai masker, kita harus menghindari kerumunan, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan bahkan gereja tidak bisa lagi beroperasi seperti biasa. Gereja yang tadi biasanya ibadah on-site berubah jadi online, semua ibadahnya lewat gadget masing-masing. Gak cuma itu, sekolah juga ditutup untuk sementara dan banyak tempat-tempat usaha ditutup. Jadi ada begitu banyak perubahan terjadi. Dan pada saat itu Papa sempat sakit. Papa sakit dan waktu itu kondisi sakitnya cukup parah dan beberapa hari. Waktu Papa ke dokter, dokter bilang, gak usah khawatir, ini bukan COVID, kamu sakit tipes. Karena waktu itu Papa sudah dites darah dan lain sebagainya. Jadi Papa nggak khawatir karena dokter udah bilang Papa sakit tipes. Namun nggak lama dari kejadian itu, salah satu teman pelayanan yang ada di tim pelayanan gereja yang biasanya mempersiapkan ibadah online, tiba-tiba sakit. Dan sakitnya cukup parah juga. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan waktu dites ternyata teman sepelayanan Papa ini kena COVID-19, positif COVID-19. Dan akhirnya sesuai dengan prosedur dari pemerintah, semua orang yang close contact sama teman Papa ini harus dites juga. Dan kebetulan Papa satu tim pelayanan di minggu tersebut. Dan akhirnya Papa dan semua teman-teman yang ada di tim pelayanan tersebut harus pergi ke rumah sakit untuk swab test di tanggal 19 Mei. Dan setelah tes yang pertama di tanggal 19 Mei, tanggal 23 Mei, puji Tuhan hasil tes swab Papa yang pertama keluar dan hasilnya negatif COVID-19. Dan saat itu kita merasa sangat bersukacita dan optimis bahwa tes yang kedua yang akan dijadwalkan juga pasti hasilnya negatif COVID-19. Dan pada saat itu juga kita merasa bersyukur dan ada satu kejutan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita karena waktu itu Mama sudah terlambat datang bulan dan tanggal 24 Mei setelah satu hari setelah hasil tes Papa yang pertama keluar, kami akhirnya memutuskan untuk tes pack dan hasilnya puji Tuhan positif kehamilan. Di situ Mama berarti sudah mengandung Ebi. Jadi sesudah hasil swab test yang pertama tadi keluar dan hasil Papa negatif, Papa udah happy banget, seneng dan confident hasil kedua juga akan negatif. Kenapa sih harus 2 kali? Waktu itu prosedur pemerintah mewajibkan kamu hanya bisa dinyatakan bebas COVID setelah swab test 2 kali. Dan waktu itu Papa dan teman-teman lagi-lagi di swab test yang kedua pada saat itu tanggal 26 Mei ya, 26 Mei. Dan kita tunggu hasilnya. Dan waktu kita tunggu hasilnya, Papa dapat kabar teman Papa yang di swab test pada tanggal yang sama dapat hasilnya duluan. Dan cukup mengagetkan karena teman-teman Papa ternyata hasil swab test yang kedua terkonfirmasi positif COVID-19. Dan hal itu cukup mengkhawatirkan buat Papa karena teman-teman Papa juga dalam kondisi yang sehat pada saat itu dan hasil swab test mereka yang pertama juga negatif. Di situ Papa mulai takut. Kalau ada telepon masuk, Papa jadi worry karena biasanya tim gugus tugas COVID akan hubungi orang-orang melalui telepon dan mengasih tahu kabar kalau hasilnya positif atau negatif. Jadi Papa tetap berdoa bergumul sama Mama. Satu sisi kami happy karena Ebi udah dalam kandungan, satu sisi kami juga worry, kami juga takut. Sampai tiba waktu itu Papa ingat banget hari Jumat, tanggal 30 Mei, Papa dapat telepon pagi hari. Dan di situ Papa shock. Papa dinyatakan positif COVID-19. Dan di situ Papa dikasih tahu harus siap-siap segera karena akan dijemput dengan ambulans dalam kurun waktu 2 jam. Di situ Papa, Mama benar-benar hancur hati. Kami rasanya begitu tertekan seperti dunia runtuh ya. Karena pertama Papa khawatir gimana dengan Mama yang sedang hamil Ebi.
Lalu ada Tobi juga yang usianya belum genap 3 tahun. Dan sesuai prosedur pemerintah, berarti Tobi dan Mama harus di swab test juga. Swab test itu bukan hal yang nyaman. Buat orang dewasa aja nggak nyaman, apalagi buat anak-anak. Di situ kami sakit sekali rasanya. Kami nggak ngerti kenapa Tuhan izinin ini. Tapi kami berusaha tetap jalanin. Akhirnya Papa Mama packing semua barang-barang yang Papa harus bawa. Dengan kondisi kami nangis, kami peluk. Papa peluk Tobi waktu itu, Mama, terus sampai akhirnya Papa dijemput ambulans dan dibawa ke rumah sakit Galang. Selain itu juga berita Papa positif COVID-19 juga membuat Mama khawatir selain dengan kondisi di rumah, kondisi pribadi karena harus bertiga saja termasuk Ebi dalam kandungan di rumah, juga mengenai teman-teman Mama yang ada di kantor karena perusahaan di mana Mama bekerja itu karyawannya sangat banyak. Yes. Dan pastinya itu akan mempengaruhi teman-teman Mama juga selama Mama bekerja. Apakah ketika Mama positif, apakah mereka juga ada yang terkena COVID-19 juga. Sehingga pada saat itu kita merasa hancur hati, terutama juga pasti keluarga besar kita yang ada di Bontang, Kalimantan, dan juga ada di Jakarta. Mereka juga mengalami goncangan karena berita COVID-19 tersebut. Jadi pada saat itu memang situasi sangat mengguncang iman dari keluarga kita, iman Papa dan Mama. Karena selain Papa, Itiu yang tinggal satu rumah dengan kita juga positif COVID-19. Dan sehari-hari Koko Tobi dirawat oleh Ii juga memasak makanan untuk kita semua di rumah. Dan pastinya di rumah saat itu kita juga nggak menerapkan protokol kesehatan. Interaksi kita ya interaksi normal dan interaksi seperti biasa. Sehingga saat itu iman kita terguncang, kita semakin khawatir apakah mungkin Tobi, Mama, juga Ebi bisa bebas dari COVID-19 ketika satu rumah semuanya 3 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi semua itu pasti harus dilalui karena waktu itu Mama sempat memaksa bahkan menelpon salah satu petugas puskesmas untuk bilang ya udah Mama dan Tobi dibawa aja ke Galang bersama dengan Papa, bersama dengan Itiu supaya bisa di-swab di sana bersama-sama. Tapi mereka menolak dengan keras dan menyatakan kalau misalnya belum positif COVID, harus karantina di rumah, tidak boleh di rumah sakit. Sehingga kurang lebih sekitar 3 minggu Mama harus ada di rumah bersama dengan Ebi, bersama dengan Tobi. Kita bertiga saja harus menjalani hari-hari karantina di rumah. Dan pada saat itu masih awal-awal COVID-19 merebak di Batam, banyak pandangan-pandangan yang negatif dari orang-orang di sekitar, bahkan termasuk juga di media sosial yang seolah-olah menyudutkan bahwa gereja atau orang-orang yang COVID-19 itu adalah orang-orang yang cuek, orang-orang yang tidak mematuhi atau melupakan protokol kesehatan. Padahal kita tahu bahwa kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga diri dari COVID-19. Dan banyak hal yang membuat pikiran jadi semakin terbebani, ya, kalut karena pandangan-pandangan yang saat itu masih sepertinya memojokkan orang-orang yang positif COVID-19. Sehingga pada saat karantina itu ada hari-hari yang memang terasa berat, tapi puji Tuhan kita juga melihat campur tangan Tuhan di tengah-tengah pandangan masyarakat yang seperti itu, tapi orang-orang yang di sekeliling kita, teman-teman dari gereja, teman-teman dari kantor, perusahaan Mama, juga bahkan tetangga, bahkan RT setempat yang mungkin mereka lebih memahami tentang COVID-19 ini, yang lebih berempati, mereka juga memberikan perhatian, memberikan bantuan dan dukungan selama Mama karantina di rumah. Dan selama Papa ada di Galang sama Ii dan Itiu, kemudian Mama dan Tobi, Ebi karantina di rumah, ada satu kejadian yang sangat tidak terlupakan, yaitu pada tanggal 4 Juni 2020
ada pemadaman listrik di kota Batam. Dan itu waktunya sangat lama banget, dari tengah malam bahkan sampai subuh. Dan bisa dibayangkan bagaimana Koko Tobi rewelnya, karena pada saat dia mau tidur, dia kepanasan karena AC nggak berfungsi, kemudian dia juga nggak bisa nonton TV, kemudian mainnya juga jadi terbatas karena lampu mati, sedangkan daya yang kita punya dari lampu emergensi tidak selama itu. Dan hal itu sangat berat banget buat mama hari itu, malam itu bisa dilewati. Bagaimana bisa melewatinya berdua bersama Tobi supaya dia tetap bisa nyaman dan tenang beristirahat. Tapi puji Tuhan hari itu juga terlewati. Tapi membuat mama sempat mempertanyakan kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, bahkan di tengah-tengah kita saat itu sedang berhadapan dengan COVID-19. Selanjutnya juga pada saat pemeriksaan swab yang pertama dan yang kedua untuk mama juga Tobi di tanggal 30 Mei dan juga 8 Juni. Pemeriksaan swab itu kan tidak nyaman dan cenderung menyakitkan, bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Jadi ketika mama membawa Tobi ke dua rumah sakit yang berbeda untuk swab pertama dan swab yang kedua, itu rasa hati sangat berat sekali karena dia akan melewati proses yang gak mengenakan. Mama dan juga beberapa petugas medis harus memegangi Tobi supaya dia bisa diambil sampelnya dari hidung, dari tenggorokan, dan juga mengambil darah di tangannya dia. Dan Tobi sampai menangis-nangis, sampai menendang-nendang, sampai kewalahan lah untuk bisa melakukan proses itu. Dan di swab yang kedua, yang terakhir itu yang sangat lama sekali, entah bagaimana ceritanya, susah sekali untuk ambil darahnya Koko Tobi. Jadi yang biasanya darah diambil dengan jarum suntik, diambil, ditarik darahnya. Nah itu sampai jarum harus dilepaskan dari suntikannya dan darah itu diteteskan ke dalam botol untuk mengambil darahnya. Dan itu sangat menghancurkan hati mama dan pastinya menghancurkan juga hati keluarga yang mendengar bagaimana proses itu berlangsung. Sampai Tobi tangannya memar-memar karena harus berpindah mengambil darahnya, posisinya di tangan kiri dan tangan kanan dan seterusnya. Jadi hal itu sangat menghancurkan hati sebagai orang tua untuk kami. Dan selama Papa di karantina di Galang, waktu Papa sampai waktu itu juga bareng dengan II, bareng dengan Ityu, bareng dengan beberapa teman-teman sepelayanan yang lain. Keadaannya waktu itu begitu berat buat Papa pribadi, karena Papa tuh beratnya bukan karena kondisi Papa, karena waktu itu Papa dalam keadaan yang sehat, tidak ada gejala. Jadi seperti orang biasa saja, tapi ada virus di dalam tubuh Papa. Tapi yang Papa bikin khawatir adalah kondisi Mama, Tobi, dan juga Ebi yang waktu itu usianya masih dalam kandungan 1 bulan ya. Jadi usia kandungan yang sangat mudah itu kan harus dijaga ekstra. Jangan sampai Mama kecapean karena nanti bisa berdampak ke Ebi yang ada di dalam kandungan. Jadi Papa tuh sangat khawatir, apalagi kalau mikirin nanti harus swab test juga dan gimana nanti pekerjaan Mama. Jadi ada begitu banyak hal yang semuanya tuh rasanya begitu berat. Apalagi waktu itu pandangan orang untuk orang yang terkena COVID-19 tuh nggak enak. Bukan kayak penyakit, kalau Papa bilang dulu tuh kayak aib. Seakan-akan kita tuh bandel banget nggak ngikutin protokol. Padahal kita mengikutinya di kantor Papa, di kantor Mama. Kita melakukannya terus gitu ya. Mana ada orang yang mau untuk kena COVID-19. Jadi kita juga mencegah, tapi kita nggak tahu, tetap aja kena. Oleh karena itu ada tekanan dari pikiran, kekhawatiran, ada tekanan dari lingkungan sekitar. Dan itu bikin Papa begitu stres, begitu tertekan waktu Papa sampai. Jadi hari-hari pertama tuh Papa ingat banget, waktu itu Papa juga sempat video call Oma ya. Udah tahan-tahan gak mau nangis, ujung-ujungnya nangis juga. Ya, nangis juga. Terus kalau pikirin Mama, pikirin Tobi, waktu itu Papa juga nangis setiap kali telepon. Rasanya hancur hati. Papa ingat malam pertama Papa nginep di Galang. Papa telepon Mama sambil nangis. Ya, terus
nggak ngerti lagi harus ngapain, bisanya cuma berserah dan menyembah Tuhan. Jadi itu yang Papa alami, tekanan demi tekanan selama ada di sana. Sampai Papa ingat waktu itu Papa masuk hari Jumat, Sabtu teman-teman Papa yang lain juga masuk ke rumah sakit, ada yang di Galang, ada yang di Awal Bros, ada yang di Otorita, dan juga ada di Bung Fatima. Terus tekanan makin besar karena gereja kita dianggap jadi klaster penyebaran COVID-19. Totalnya waktu itu adalah 50 orang. Semua media memberitakan tentang gereja HOG jadi klaster penyebaran COVID. Nggak cuma berita di dalam kota ya, di dalam negeri, tapi bahkan sampai di luar negeri juga masuk beritanya. Jadi bayangin tekanan yang dihadapi oleh Papa dan teman-teman di gereja dan juga pemimpin seperti Pastor Erwin dan Ibu Sylvia. Begitu berat sekali. Dan Papa ingat tekanan di hari Jumat, tekanan di hari Sabtu, sampai akhirnya di hari Minggu pagi. Waktu itu Papa buka grup chat ya. Waktu Papa buka grup chat family, di situ Mama bilang jangan khawatir, jangan stres. Kalau Tuhan izinkan Mama atau Tobi ikutan misalkan nanti positif, itu semua berarti Tuhan pilih keluarga kita untuk jadi kesaksian. Terus Mama ingetin ke semua keluarga yang ada di grup pada saat itu, nama Tobi adalah artinya God is good, Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Dan waktu Papa baca itu langsung rasanya beban, tekanan, semua kekhawatiran itu langsung sirna, langsung lenyap, langsung hilang, langsung terangkat, langsung rasanya lega banget. Karena ngelihat Mama kuat, Mama siap menghadapi semuanya bersama dengan Tobi dan Ebi yang ada dalam kandungan. Jadi setelah momen itu, Papa mulai dikuatkan, dibangkitkan. Papa nggak lagi membiarkan pikiran ini dipenuhi dengan kekhawatiran, karena Papa yakin Mama, Tobi udah ready ngejalanin semua, apapun itu hasilnya. Dan Papa juga ingat waktu itu banyak sekali dukungan datang dari keluarga, dari teman-teman gereja, dari Shine, dari Yes Team, bahkan ada yang dari luar kota juga, dan secara khusus dari pemimpin, dari Pastor Erwin dan Ibu Sylvia yang selalu mengingatkan, Win, kamu harus cari tahu apa yang Tuhan mau kamu pelajari, apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Dan waktu itu Papa langsung nangkep begini, kalau Papa tahu apa yang Tuhan mau Papa lakukan, dan segera melakukannya, Papa pasti akan segera pulang. Jadi fokus Papa bukan lagi masalahnya, kekhawatiran, hal-hal yang belum pasti terjadi, tapi mulai shift fokus Papa ke apa yang Tuhan mau untuk Papa dan teman-teman di Galang pada saat itu lakukan. Karena waktu itu Papa nggak sendiri, Papa bersama dengan teman-teman pelayanan, teman-teman full time lain yang ada. Waktu itu satu kamar, ada 5 orang, dan setiap pagi kita udah dibangunin untuk cek kesehatan, sarapan, ada olahraga, lalu nanti siang dokternya juga datang lagi, dan makan siang dan waktu bebas sampai sore. Jadi kita di sana tuh benar-benar Papa dan teman-teman mengalami perubahan pola hidup ya, dari yang mungkin kurang sehat jadi lebih sehat. Nah waktu itu Papa juga ingat, Papa dihubungin sama Kak Angga, salah satu mentor kakak yang ada di Jakarta, dan Kak Angga itu bilang, Win, gimana kalau kamu pimpin healing worship dari rumah sakit? Waktu itu jujur, Papa tuh mau nolak, karena aduh udah saya sakit, Papa lagi sakit, Papa disuruh pimpin healing worship online. Nanti masalah jaringan lagi. Terus kan ceritanya Papa lagi sakit, kok mimpin healing worship, kan rasanya gimana gitu ya. Belum lagi kekhawatiran tuh walaupun udah mulai berkurang, tapi tetap ada gitu, soal Mama, soal keluarga dan yang lain. Tapi akhirnya setelah Papa diskusi sama Mama, Papa juga doa, Papa memutuskan, iya deh, ambil kesempatan ini, mungkin ini salah satu dari kehendak Tuhan itu. Jadi Papa langsung oke, Papa janjian sama teman-teman di kamar. Jadi teman-teman di kamar waktu itu berlima, ada Itiu juga ya, ada Pak Herling, dan ada Darman, ada teman-teman yang lain. Nah semua kita doa. Kita doa pujian penyembahan, Papa yang pimpin, dan puji Tuhan waktu itu banyak dari luar kota yang join, banyak dari Batam juga yang join, dan semua juga memberikan respon yang positif.
mengalami hadirat Tuhan. Nah, Papa mulai semakin excited nih, dan Papa mulai tanya Tuhan, apalagi Tuhan. Dan teman-teman yang ada di sana, teman-teman full time juga dapat, kita harus berdoa buat Tanah Galang. Jadi setiap kali ada free time, kita keluar ke lapangan olahraga, kita bikin lingkaran di situ, kita bawa gitar, dan kita nyanyi, kita nyembah Tuhan, kita muji Tuhan di sana. Jadi itu kita lakukan. Gak cuma di lapangan, di malam hari kita juga bikin doa di kamar. Jadi di kamar perempuan ada bikin doa, di kamar yang laki-laki ada bikin doa. Jadi setiap hari ada menara doa di Rumah Sakit Galang. Sampai akhirnya Pastor Erwin bilang, oke, kalau gitu jangan cuma kalian bikin menara doa, tapi menara doanya juga disiarkan secara online supaya orang-orang bisa mengikuti dari rumah-rumah. Dan itu pun akhirnya terwujud. Kita minta izin, diizinkan, dan kita broadcast setiap hari, setiap malam kita bikin menara doa dari Rumah Sakit Galang untuk memberkati Batam dan Indonesia. Terus kita terus mencari. Papa sendiri juga digerakkan Tuhan untuk mulai bangun hubungan sama salah satu dokter yang ada di sana, dan Papa memberanikan diri untuk bertanya apa yang menjadi kebutuhan dokter, tenaga medis yang ada di sana. Dan waktu itu Papa dapat beberapa informasi kebutuhan mereka yang urgent karena mereka sudah kekurangan obat-obatan tapi belum ada stok untuk obat-obat tersebut. Akhirnya Papa share ke salah satu teman yang ada di Shine, waktu itu Renaldo, dan akhirnya Renaldo yang sudah galang dana pada saat COVID terjadi akhirnya membeli dengan dana tersebut semua obat-obat yang urgent dibutuhkan dan dikirimkan ke Galang. Dan itu jadi hal yang berdampak buat tim medis yang ada di sana karena waktu itu obat-obatannya sudah hampir habis. Dan puji Tuhan akhirnya gak cuma berhenti sampai di situ, gereja pun memberikan support yang lebih besar lagi sehingga kebutuhan-kebutuhan yang lain, bahkan kebutuhan untuk tim medis yang di sana dalam bentuk vitamin dan lain sebagainya juga di-fulfill sebanyak 2 kali. Dan di situ Papa mulai semakin bersemangat ya dan melihat wah memang ada rencana Tuhan untuk dikerjakan oleh gereja Tuhan di dalam Rumah Sakit Galang di tengah pandemi. Nah, pada saat hal itu sedang berjalan, Papa di sana dan teman-teman harus swab test 2 kali sesuai dengan protokol pemerintah. Kalau hasilnya negatif 2 kali baru boleh pulang. Nah, pada saat yang pertama, teman-teman Papa banyak yang sudah dapat hasil negatif yang pertama. Tapi Papa masih positif. Wah, di situ Papa jadi takut sekali. Padahal tadi udah mulai semangat lagi, tapi mulai khawatir lagi. Sampai akhirnya Papa ingat waktu itu Papa rasanya pengen cerita tapi nggak tahu bisa cerita kemana. Akhirnya Papa chat Mama. Di situ Papa ceritain, Papa bilang gini, aku tahu janji Tuhan, aku tahu Tuhan itu baik, aku tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Cuma rasanya hati ini tuh berat, khawatir dan takut. Gimana kalau hasil berikutnya dan berikutnya dan berikutnya masih positif? Berapa lama aku akan di sini? Dan di situ Papa sambil ngetik chat di WhatsApp, Papa sambil nangis. Tapi itulah yang Papa butuhkan dan Papa bersyukur Mama jadi penolong yang setia, penolong yang luar biasa. Walaupun Mama juga khawatir ya pada saat itu, tapi kita saling nguatin. Dan waktu emosi negatif itu kita ekspresiin, kita luapin, di situ kita beroleh kelegaan ya. Dan di situ kita saling menguatkan dan terus berpegang pada janji Tuhan. Setelah kita memilih untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan sikap hati diubahkan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam situasi badai COVID-19 yang kita alami. Pertama, hasil swab test untuk Mama dan juga Tobi, puji Tuhan 2 kali swab test negatif. Jadi hasil kedua itu kita terima tanggal 12 Juni dan kita sangat bersuka cita karena luar biasa di tengah-tengah situasi di mana di rumah itu 3 orang sudah positif COVID, tapi kita bisa bebas dari COVID, tidak terinfeksi sama sekali. Dan juga di tanggal 13 Juni, 1 hari setelah hasil swab test Tobi dan Mama yaitu negatif, 13 Juni Ii dan Ityu diperbolehkan pulang karena mereka udah 2 kali swab hasilnya negatif dari Rumah Sakit Galang. Dan puji Tuhan karena kepulangan mereka
bisa membuat Tobi jadi lebih terhibur dan juga tidak merasa kesepian. Dan di masa itu, Papa juga dihubungi oleh sekretariat untuk khotbah. Khotbahnya direkam dan berarti khotbahnya harus direkam dalam posisi Papa masih ada di rumah sakit Galang. Nah, Papa juga waktu itu ngerasa seperti mau menolak ya, seperti mau menolak. Terus Papa tuh lagi pikir-pikir, karena posisinya sulit sekali untuk bisa cari ruangan yang tenang untuk bisa khotbah gitu ya. Karena Papa nggak punya ruangan pribadi dan takutnya juga pada saat Papa lagi shoot di kamar ada petugas masuk, dokter atau siapapun. Jadi sulit sekali. Jadi Papa tuh rasanya pengen nolak, tapi Papa ingat malamnya waktu ada doa, menara doa dari Galang for Indonesia, Papa tuh diingetin kalau waktu itu Abraham, waktu dia diminta Tuhan mempersembahkan Ishak, dia itu nggak tahu kalau Ishak sebenarnya diminta untuk dipersembahkan hanya dalam bentuk ujian. Dia taunya Tuhan benar-benar sungguh-sungguh minta Abraham, kamu harus persembahkan anak yang paling kamu kasihi. Nah di situ Papa nangkep sebuah rema begini, there will be the next chapter. Kamu nggak tahu next chapter seperti apa, tapi yang pasti titik kamu hari ini bukanlah finalnya. This is not the end of our story. Dan di situ Papa mulai berpikir, iya ya, kenapa Papa jadi seperti orang yang gak percaya sama Tuhan? Kenapa pada saat kondisi susah jadi seperti mau berhenti melayani Tuhan? Padahal semestinya kondisi susah atau senang, kita tetap melayani Tuhan. Dan akhirnya Papa bulatkan hati, this is not the end of the story. Aku akan ambil kesempatan ini dan tetap melayani Tuhan, sekalipun dalam kesulitan, kondisi yang tidak ideal. Dan akhirnya Papa memutuskan, oke, Papa record ya, Papa record khotbahnya, Papa edit, lalu Papa kirim ke tim sekretariat, dan akhirnya hari Minggunya khotbahnya itu di broadcast melalui YouTube dan mujizat terjadi. Setelah khotbah Papa selesai di ibadah hari Minggu itu, tiba-tiba Papa didatangi oleh dokter dan diinformasikan bahwa hasil swab tes Papa yang kedua di rumah sakit sudah negatif. Puji Tuhan. Dan Papa ingat di sana Papa nggak hanya melakukan aktivitas seperti biasa, selain mencari tahu kehendak Tuhan, Papa juga ditaruh untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Because this is the way we fight our battles. Kita nggak bertempur dengan kekuatan kita, tapi kita bertempur dengan memuji dan menyembah Tuhan. Dan disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi setiap kali ada kesempatan free time, Papa biasanya akan bikin cover, memuji menyembah Tuhan, Papa rekam dan Papa post di IG story. Dan juga Tuhan taruh sebuah lagu yang remanya adalah kesembuhan fisik berawal dari kesembuhan hati. Waktu itu Papa fisiknya ini sebenarnya sehat-sehat aja, tapi virus itu akan tetap ada di tubuh Papa kalau imun tubuh belum terbentuk. Nah, kunci untuk membentuk imun tubuh itu adalah hati kita harus sukacita. Dan itu tandanya kalau kita mau sembuh secara fisik, kita harus sembuh dulu di hati. Di situ Papa juga ingat firman Tuhan yang bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan lirik demi lirik Tuhan taruh di hati Papa, dan akhirnya Papa buat lagu yang judulnya Kesembuhan Berawal dari Hati. Dan Papa bersyukur lagu itu menguatkan Papa dan juga menguatkan teman-teman yang ada juga di rumah sakit yang lain. Papa kirim lagu itu untuk menguatkan teman-teman yang juga terinfeksi COVID-19. Papa sangat diberkati, dan Papa ingat di momen-momen di saat teman-teman udah pada pulang ya, karena mereka sudah negatif, double negatif terlebih dahulu, Papa banyak waktu untuk sendirian. Dan di waktu sendirian itu, Papa belajar untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan pribadi Allah Roh Kudus. Papa bisa dengar suara Roh Kudus waktu Papa baca Alkitab, bahkan waktu Papa lagi jalan-jalan di lapangan olahraga. Bisa ada impresi di hati Papa, banyak banget ternyata selama ini yang Roh Kudus mau sampaikan buat Papa, buat keluarga kita. Cuma Papa terlalu sibuk dengan pelayanan. Papa nggak punya waktu spesial buat Roh Kudus. Sejak hari itu Papa bertobat, Papa tahu
salah satu tujuan Tuhan bawa Papa ke Galang di karantina, supaya Papa juga punya waktu yang gak terganggu oleh apapun untuk bisa dengar suara Roh Kudus. Dan di situ Papa belajar untuk berjalan bersama Roh Kudus sampai hari ini. Papa bersyukur untuk segala yang terjadi. Tuhan Yesus baik buat keluarga kita. Dan tepat seminggu setelah kepulangan II, tanggal 20 Juni 2020, itu merupakan mujizat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat keluarga kita. Karena waktu itu kita berdoa supaya Tuhan kalau boleh Tuhan izinkan Papa merayakan ulang tahun yang ke-31, yaitu tanggal 26 Juni, sudah bersama-sama dengan kita di rumah. Dan puji Tuhan, Tuhan genapi hal itu. Amen. Jadi di tanggal 20 Juni, Papa sudah bisa balik ke rumah, pulang ke rumah, berkumpul dengan kita semua. Ya, dan dari situ Papa belajar bahwa hari ini keluarga kita nggak cuma kenal Tuhan berdasarkan teori. Dulu mungkin kita kenal dari kesaksian orang, dari apa kata orang. Hari ini kita sudah mengalami sendiri. Miracle does exist. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang sungguh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada sebuah statement yang begitu memberkati Papa dan membekas di hati kami, dan Papa mau juga bagikan buat Tobi dan Ebi, yaitu the remarkable about God is when you fear God, you fear nothing else. Waktu kita takut akan Tuhan, gak ada yang perlu kita takutin. Tapi sebaliknya, waktu kita nggak takut Tuhan, semua hal di dunia ini akan menjadi menakutkan buat kita. Papa Mama mau pesan, Tobi, Ebi, waktu kalian besar nanti, tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan berjalan bersama Roh Kudus. We love you. We love you and God bless you. Kesembuhan berawal dari hati, pemulihan pastikan mengikuti. Kesembuhan mungkin masih dinanti, percayalah dengan segenap hati. Kesembuhan berawal dari hati, pemulihan pastikan mengikuti. Kesembuhan kini telah terjadi, bersyukurlah dengan segenap hati. Aku percaya Yesus menjamah, menyembuhkan hati ini. Aku percaya bila ku jamah ujung jubahmu ku sembuh. Aku percaya Yesus menyamah, menyembuhkan sakit ini. Aku percaya sepatah kata daripadamu ku sembuh. Tuhan Yesus sembuh.